工厂的事儿呢，免谈。Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film terbaru dari negeri paman saya, Xi Jinping. Ni hao ma. Berdasarkan kisah nyata, film ini menceritakan tentang seorang sopir taksi yang rela masuk kartel barang haram untuk menjadi informan polisi. Dia melakukan ini demi membayar biaya rumah sakit istrinya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua, mari kita nobar dan inilah The Hunt Down. Film dimulai dengan memperlihatkan dua polisi bernama Lau Tang dan Li yang sedang mengintai di sebuah bangunan. Rupanya mereka akan melakukan penggerebekan pada gembong barang haram bernama Zhang Hu yang akan melakukan transaksi di wilayah tersebut. Konon katanya Zhang Hu adalah sosok yang sangat ditakuti di dunia kriminal. Setelah menunggu berjam-jam, Lau Tang yang lidahnya sudah asem pun membeli udut di warung terdekat. Dan pada waktu yang bersamaan, Li akhirnya melihat tanda kedatangan Zhang Hu. Awalnya mereka ingin menunggu pasukan untuk menangkapnya, tapi karena terlalu lama, mereka berdua pun memutuskan untuk bergerak sendiri. Naasnya, mereka berdua sama sekali tidak berdaya di hadapan Zhang Hu yang sangat barbar. Melihat rekannya tewas, Lau Tang pun tidak bisa menahan kesedihannya. Ditambah lagi, Zhang Hu berhasil melarikan diri sementara pasukannya justru terlambat datang. Lah, kayak di mana ya? 3 tahun kemudian, polisi masih belum menemukan Zhang Hu yang menghilang secara misterius. Namun, bisnisnya masih berjalan di bawah naungan gangster bernama Fei, di mana dia adalah orang kepercayaan Zhang Hu yang sudah dianggap seperti adik sendiri. Tidak hanya menjual barang haram, Fei juga menjalankan sebuah kasino. Keesokan harinya, seorang pecandu diam-diam mengambil barang di jalanan yang sepi. Tapi ternyata polisi sudah berada di sana dan langsung meringkusnya. Pecandu itu lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi karena polisi curiga bahwa dia mendapatkan barangnya dari komplotan Zhang Hu. Di sisi lain, Lau Tang sudah naik jabatan jadi kapten, namun dia mengalami cedera kepala yang sangat parah gara-gara Zhang Hu. Bahkan dia harus mengkonsumsi peredas sakit hampir setiap hari. Meskipun begitu, Lau Tang tetap berambisi untuk menangkap Zhang Hu CS demi menebus kegagalannya 3 tahun yang lalu. Dan tentu saja dia juga ingin membalas kematian Li. Oleh karenanya, dia meminta pada atasan untuk membuka penyelidikan lagi terhadap Zhang Hu. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang sopir taksi bernama Li Jun. Selain bekerja, dia juga selalu merawat istrinya yang mengalami koma karena kecelakaan 3 tahun lalu. Setiap harinya dia akan membersihkan istrinya dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Saat sedang menjaga sang istri, dia melihat seorang anak kecil berusia 3 tahun, di mana hal itu membuat hatinya semakin patah karena saat kecelakaan istrinya sedang hamil. Andai kejadian malang itu tidak terjadi, anaknya pasti sudah sebesar bocil itu. Setelah melihat bocil tersebut, Li Jun meminta obat yang lebih ampuh untuk istrinya. Sayangnya, harga obat itu sangat mahal, setara dengan harga 2 Vespa Matic. Usai mendengar harga obatnya, Li Jun semakin bersemangat untuk mencari duit. Dia bekerja tanpa henti selama 24 jam demi kesembuhan sang istri. Lalu pada suatu malam, Li Jun mengunjungi kasino milik Zhang Hu untuk menggandakan sebagian uangnya.
Di sini dia sebenarnya tahu kalau judi bukanlah cara yang baik untuk mencari uang. Akan tetapi dia sudah mulai putus asa karena uangnya masih belum cukup. Setelah menang di permainan mahjong, Li Jun tidak mau taruhan lagi. Tapi salah satu pemain yang bernama Tao tidak terima dan mulai merendahkan istri Li Jun. Sontak Li Jun pun langsung menghajarnya. Gara-gara membuat keributan, Li Jun pun dibawa ke ruangan Fei. Di sini, Fei meminta ganti rugi kepadanya, termasuk biaya pengobatan Tao yang kini babak belur. Bagaimanapun juga, Tao adalah orang kepercayaannya. Tapi karena Li Jun tidak punya uang, Fei pun menyuruhnya untuk menjadi kurir barang haram. Dan jika dia bersedia, maka masalahnya dengan Tao akan dianggap selesai tanpa ganti rugi. Setelah Li Jun pergi, Fei terlihat sangat marah kepada Tao. Selain karena membuat masalah di kasino, dia juga diam-diam menyelundupkan barang haram ke warga lokal. Padahal Fei sudah melarangnya untuk menjual eceran ke sembarang orang karena bisa terdeteksi oleh polisi. Sepulangnya dari kasino, Li Jun tertidur di sofa dan memimpikan sang istri. Rupanya, sejak 3 tahun yang lalu, isi kepalanya selalu dipenuhi oleh sang istri. Dia tidak pernah memikirkan apapun kecuali kesembuhan orang tercintanya. Keesokan harinya, Li Jun mengunjungi rumah orang tuanya untuk makan siang bersama. Di sini, dia bermaksud meminjam uang pada ayah dan ibunya. Tapi bukannya diberi pinjaman, Li Jun malah dimarahi ayahnya karena ternyata sang ayah merasa kecewa karena Li Jun selalu merepotkan keluarga. Apalagi dia juga pernah dipenjara karena kekerasan. Setelah dibentak ayahnya, Li Jun mendapatkan telepon dari rumah sakit di mana kondisi istrinya semakin memburuk dan harus menjalani operasi lanjutan. Namun, Li Jun harus membayar 20 juta dulu. Seketika Li Jun yang panik pun langsung mendatangi Fei dan bersedia untuk bekerja hari itu juga. Tapi sebelum itu, dia ingin meminjam uang agar bisa membayar biaya operasi. Dan secara mengejutkan, Fei pun mengabulkan permintaannya. Tapi kalau Li Jun berani menipunya, maka Fei tidak akan segan untuk menghabisi istri dan seluruh keluarganya. Setelah operasinya berjalan lancar, Li Jun pun tancap gas untuk mengantar barang dari Fei. Dia harus meletakkan barang itu di sebuah bangunan terpencil yang ada di tengah gurun pasir. Lalu di perjalanan pulang, Li Jun tiba-tiba teringat kenangan bersama istrinya, di mana sehari sebelum kecelakaan mereka berdua sempat jalan-jalan di dekat gurun. Dan di tempat inilah istri Li Jun memberitahu kalau dirinya hamil. Namun sayangnya semua itu kini tinggal kenangan karena janinnya sudah gugur. Malam harinya ada 3 orang polisi yang mendatangi rumah Li Jun dan langsung menggerebeknya. Ternyata selama ini Lautang dan polisi lainnya sudah mengintai Li Jun, bahkan mereka juga sudah memasang alat pelacak di mobilnya. Tapi walaupun sudah terbukti bersalah, Li Jun tidak langsung dibawa ke kantor polisi. Di sini Lautang menawarkan kerjasama, di mana Li Jun akan dibebaskan dan diberi uang 1,5 miliar asalkan mau jadi informan polisi. Intinya tugas Li Jun adalah mencari keberadaan Zhang Hu yang bersembunyi entah di mana. Dan karena akan mendapatkan uang, Li Jun pun bersedia untuk membantu. Besok malamnya, Li Jun yang sedang menjaga istrinya ditelepon Fei untuk ikut makan malam. Lalu dari kejauhan, Lautang dan bawahannya mengintai dengan seksama. Namun di tengah pengintaian, rasa sakit di kepala Lautang tiba-tiba kambuh. Akhirnya Lautang pun pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi.
Dan di sini dokter menyarankan agar dia dirawat secara intensif. Akan tetapi Lautang menolak karena dia harus menangkap Zhang Hu dahulu. Sementara itu, Li Jun baru saja mengantar Fei pulang. Lalu saat gangster itu sudah pergi, dia langsung melapor kepada Lautang. Tapi sialnya, Fei tiba-tiba kembali dan mulai mencurigainya. Beruntung, Lautang langsung memberikan ponselnya ke seorang perawat rumah sakit untuk pura-pura jadi simpanan Li Jun. 一晚上都得来吧。洗干净等我啊，马上到。明天下午3点，麻将馆啊。 Keesokan harinya, Li Jun dan komplotan Fei melakukan transaksi besar dengan mafia bernama Mr. Guo. Mafia ini adalah kenalan Tao yang sangat tertarik dengan bisnis barang haram. Oleh karena itu, dia juga berniat meminjam pabrik milik Fei. Mendengar itu, Fei langsung menolak keras karena dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggunakan pabriknya kecuali sudah mendapat izin dari Zhang Hu. 我还得加入你们工厂，深度合作。工厂合作不行。 Bersamaan dengan itu, Li Jun bertanya kepada salah satu anak buah Fei tentang keberadaan Zhang Hu. Akan tetapi, anak buah Fei juga tidak pernah melihat sosoknya yang sangat misterius. Konon katanya, Zhang Hu akan segera keluar jika transaksi dengan Mr. Guo lancar. Tapi yang jelas, sekarang dia sedang bersembunyi di tempat yang sangat jauh. Di sisi lain, Fei berkonsultasi dengan Zhang Hu lewat telepon. Dan pada akhirnya, Zhang Hu ingin melanjutkan transaksi dengan Mr. Guo. Hanya saja, dia tidak akan meminjamkan pabriknya. Lalu di perjalanan pulang, Fei tiba-tiba menyuruh Li Jun berhenti di tengah jalan. Dan tanpa pikir panjang, Fei langsung menghajar Tao saat itu juga. Dengan tegas, Fei mengancam akan menghabisi keluarga Tao jika dia berani membocorkan info tentang pabrik lagi. Karena jika ada orang luar yang tahu, maka cepat atau lambat polisi juga akan tahu. Setelahnya, Fei CS meninggalkan Tao di tengah gurun yang sangat panas. Namun, Li Jun yang merasa kasihan pun menjemputnya setelah mengantar Fei. Walaupun mereka pernah cekcok dan gelut, Li Jun tetap menganggap Tao sebagai temannya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah Tao. Dan sebagai ucapan terima kasih, dia mengajak Li Jun untuk makan malam bersama. Tapi ternyata istri Tao tidak mau masak karena dia harus ke tempat karaoke untuk nyari uang tambahan sebagai LC. Hal ini pun membuat suami istri ini bertengkar di depan Li Jun. 老娘他妈不工作，你们早都得饿死。说过，老哥，我们俩出去吃。 Setelah istrinya pergi, Tao melihat anaknya yang sedang belajar. Dia pun merasa bersalah karena tidak bisa menjadi ayah yang baik. Tak berselang lama, Li Jun dan Tao dipanggil oleh Fei. Tapi sebelum pergi, Tao meminjam uang kepada Li Jun agar anaknya bisa membeli makan malam. Karena kasihan, Li Jun pun memberikan uangnya secara cuma-cuma. Singkat cerita, mereka pun sampai di klub malam untuk berpesta bersama Fei dan wanita-wanita cukurukuk. Di sini, Tao juga meminta maaf atas kesalahannya dan mereka pun lanjut dugem sampai subuh. Sementara itu, Li Jun diam-diam memberikan informasi kepada Lautang. Besoknya, Li Jun menemui Lautang dan mengkonfirmasi semua informasi yang dia punya. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa Fei akan melakukan transaksi besar-besaran dengan Mr. Guo. Dan jika transaksi itu berhasil, maka Zhang Hu akan comeback. Mendengar itu, Lautang pun meyakinkan atasannya untuk menyiapkan pasukan agar dia bisa meringkus Zhang Hu. 那就会有更多的毒品，更多的毒贩。你就能确保一定能抓到张虎吗？ Di lain pihak, Fei mendatangi sebuah warung kelontong di daerah terpencil dan ternyata warung tersebut adalah persembunyian Zhang Hu selama ini. Fei kemudian melaporkan perkembangan bisnis kepada bosnya itu. Namun, dia juga meminta izin untuk keluar dari organisasi karena dia ingin fokus dengan keluarganya. Jadi setelah transaksi dengan Mr. Guo selesai, dia akan pensiun. Sebenarnya, Zhang Hu tidak ingin Fei berhenti karena dia adalah orang kepercayaannya.
Selain itu, dia juga sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Tapi bagaimanapun juga, keputusan Fei sudah bulat dan Zhang Hu tidak bisa menahannya lagi. Di sini, dia hanya berpesan agar transaksi terakhirnya lancar jaya. 哥，把信放肚子里，醒来司机没问题吧？没问题。 Di waktu yang sama, Li Jun merasa gusar bukan main. Dia sangat dilema antara memihak para polisi atau kepada Fei. Karena sampai sekarang, polisi belum membayarnya sepeser pun. Sedangkan Fei sudah berkali-kali memberikan uang kepadanya. Li Jun pun akhirnya menemui Lau Tang dan menagih uangnya sambil marah-marah. Meskipun sempat adu bacot, akhirnya Lau Tang mau memberikan sejumlah uang kepada Li Jun. Tapi tak lama setelah itu, sakit kepalanya kumat lagi yang membuat Li Jun sangat panik. Beruntung dia masih sempat memanggil ambulans untuk membawa Lau Tang. Di lain pihak, Fei memanggil orang-orang kepercayaannya termasuk Li Jun untuk datang ke sebuah hotel. Dan di sana, Fei menyuruh mereka untuk menyerahkan HP masing-masing. Selain itu, dia juga melarang mereka keluar dari hotel sampai hari transaksi tiba. Dia melakukan ini untuk memastikan kalau anak buahnya tidak ada yang berkhianat. Singkat cerita, hari transaksi pun tiba. PCS langsung pergi ke tempat pertemuan dengan Mr. Guo. Mereka tidak tahu kalau polisi juga mengintai dari kejauhan. Sesampainya di sana, Mr. Guo yang sudah menunggu di dalam bis pribadinya pun langsung mengecek kualitas barang milik Fei. Namun, anak buah Mr. Guo diam-diam mengeluarkan senjata. Tidak disangka-sangka, semua ini adalah jebakan dan pertempuran pun langsung terjadi. Rupanya Tao diam-diam bekerja sama dengan Mr. Guo untuk merebut pabrik milik Zhang Hu. Lalu saat ada celah, Mr. Guo pun langsung membunuh Fei. Setelah Fei tewas, Mr. Guo pun membakar bis yang ada jasad Fei dan anak buahnya. Sementara itu, Li Jun berhasil melarikan diri dengan tubuh yang terluka parah. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghubungi nomor Zhang Hu lalu memberitahu kalau Tao telah berkhianat. Selain itu, dia juga mengatakan kalau Fei sudah tewas. Mendengar itu, Zhang Hu pun terkejut bukan main. Zhang Hu yang tidak terima pun memutuskan untuk turun gunung. Dengan bantuan Li Jun, dia akan membalaskan dendam Fei dan akan menghancurkan Mr. Guo tanpa ampun. Zhang Hu lalu menyuruh Li Jun untuk mengantarnya ke rumah Tao. Dan pada saat yang bersamaan, Li Jun berusaha memberitahu Lau Tang kalau Zhang Hu sudah keluar dari persembunyian. Namun sayangnya, Lau Tang masih belum sadar di rumah sakit. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Tao yang kini resmi menjadi anak buah Mr. Guo. Tidak hanya itu, pabrik milik Zhang Hu juga sudah dikuasai sepenuhnya. Tapi tak lama kemudian, Tao mendapatkan telepon misterius. Dan ternyata telepon itu berasal dari Zhang Hu yang sedang menyiksa istri Tao. Mendengar jeritan anak dan istrinya, Tao pun langsung panik dan minta ampun kepada Zhang Hu. Selain itu, dia juga membocorkan lokasi Mr. Guo sebagai bentuk permintaan maaf. Tapi sesampainya di sana, Zhang Hu sama sekali tidak mengampuni Tao. Setelah menghabisi Tao dengan sangat sadis, Zhang Hu menyuruh Li Jun berjaga di mobil sedangkan dia akan membantai Mr. Guo dan antek-anteknya. Mendengar itu, Li Jun pun diam-diam menghubungi Lau Tang lagi dan memberitahu kalau pertempuran akan segera terjadi. Di dalam pabrik, Zhang Hu hanya bermodalkan kapak, sedangkan Mr. Guo CS memiliki senjata lengkap dan tanpa buang-buang waktu, pertempuran pun dimulai.
Hanya dalam hitungan detik, Zhang Hu mampu membantai semua anak buah Mr. Guo. Melihat itu, Mr. Guo pun minta ampun kepada Zhang Hu dan berjanji akan mengganti semua kerugiannya. Namun bagi Zhang Hu, tidak ada yang bisa menggantikan nyawa Fei yang sudah dia anggap seperti adik sendiri. Alhasil, dia pun mengeksekusi Mr. Guo saat itu juga. Di waktu yang sama, Lao Tang baru sadar dari pingsannya. Tapi karena lama, Li Jun pun terpaksa bertindak sendiri. Dan saat Zhang Hu mendekat, dia pun langsung menyerangnya. Sembari menunggu kedatangan polisi, Li Jun mengulur waktu dengan memancing Zhang Hu ke pusat kota. Akibat dari kejar-kejaran itu, mereka berdua mengalami kecelakaan dan sama-sama terluka parah. Di sini Zhang Hu teringat kalau dia pernah melihat Li Jun dan istrinya 3 tahun yang lalu. Kira-kira begini ceritanya warga nobar semua. Saat Li Jun dan istrinya healing di sebuah hotel, Zhang Hu sedang melakukan transaksi barang haram. Tapi karena ketahuan oleh Lao Tang dan Kapten Li, Zhang Hu pun membunuh si kapten lalu mencederai Lao Tang. Dan ketika Zhang Hu sedang melarikan diri, saat itu istri Li Jun baru keluar dari Indomaret dan hendak menyeberang. Tapi tiba-tiba... Jadi selama ini pelaku tabrak lari istri Li Jun adalah Zhang Hu. Dan dialah juga yang membuat hidup Li Jun hancur berantakan karena bayi dalam janin istrinya gugur. Mendengar pengakuan Zhang Hu, Li Jun pun bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Dia tidak akan membiarkan pembunuh anaknya kabur begitu saja. Dan dengan amarah yang ada di dalam dadanya, Li Jun pun menyerang dan mencekik Zhang Hu. Kedatangan Lao Tang pun mengakhiri pertarungan mereka karena Zhang Hu tewas ditembak. Saat polisi datang, tiba-tiba Li Jun sudah menghilang. Ternyata Li Jun pergi ke rumah sakit mengendarai mobil ringsek padahal tubuhnya sudah berdarah-darah. Dengan tergopoh-gopoh dia menuju kamar sang istri tercinta. Di sana dia memegang erat tangan istrinya. Li Jun pun merasa lega karena semuanya sudah tuntas. Tapi naasnya Li Jun justru meninggal dunia tepat ketika istrinya akan siuman. Dan film pun tamat. Nah, film ini mengajarkan kita bahwa masa lalu kelam akan selalu menghantui kita jika kita tidak pernah menyelesaikannya. Oke, segitu dulu dari saya, Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kamsia.